sel itu ada dua macam, ada yang mengandung nukleus dan tidak. Yang mengandung nukleus itu komposisi kelengkapannya sama seperti kita. Mereka punya sistem panca indera, punya saraf, punya tulang belakang, punya membran ini kecerdasan. Maksud saya gini, sampean backgroundnya bukan medis. Makanya saya nggak perlu medis. Background saya tuh gini. Saya tuh dari dulu sampai sekarang penasaran dengan yang namanya manusia. Jadi ngaji diri itu udah mulai dari kecil. Saya ingin tahu siapa diri saya. Jadi, saya berangkatnya dari sini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dirimu. Kalau Quran disebut Quran, Quran itu kan artinya bacaan. Ya, jadi arti dari kata Quran itu bacaan. Semua yang bisa dibaca itu Quran. Anak pondokan ya. Gitu kan? Nah, ketika Tuhan memerintahkan kita untuk membaca diri kita. Jadi diri kita ini sebetulnya Quran. Quran yang hidup. Kalau Quran yang dibaca yang 30 juz itu malah nggak asli. Yang asli itu diri kita. Rukun iman itu ada 5 ketentuan tentang kenyataan itu rukun iman. Sedangkan rukun Islam itu 5 disiplin pengembangan diri. Itu rukun Islam. Saya ingin menjawab apa yang disampaikan oleh Yang Weldo. Dalam videonya, dia mengatakan bahwa dia bisa berbicara dengan sel karena ngaji diri. Dan mengatakan bahwa dia mampu karena kemudian dia mampu berkomunikasi dengan apa yang ada di dalam dirinya. Sehingga dia beranggapan bahwa dirinya itu adalah Al-Quran yang asli. Memang ada man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka akan mengenal Tuhannya. Tetapi bukan seperti apa yang disampaikan Yang Weldo. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah ini memiliki makna, kalau saya jelaskan tentang aku, siapa aku, tapi saya tidak akan menjelaskan di sini, karena ini adalah konten yang akan dikonsumsi oleh orang banyak, dan saya tidak akan menjelaskan itu, tetapi saya akan menanggapinya apa saja yang disampaikan oleh Yang Weldo. Di video yang saya bedah ini, di videonya Yang Weldo yang saya bedah ini, yang diupload oleh salah satu penggemarnya, dia mengatakan bahwa dia mampu berbicara dengan saya karena ngaji diri dan sebagainya. Bahkan dia mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, yang diterima oleh Nabi Muhammad, wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad itu merupakan pengalaman Nabi Muhammad. Dan dia, Yang Weldo katanya, memiliki pemahaman tersendiri, pengalaman tersendiri tentang Al-Quran. Ya, maksudnya dirinya. Dia mengatakan bahwa Al-Quran yang asli itu adalah dirinya. Sedangkan apa yang diterima oleh Nabi Muhammad, yang kemudian sekarang menjadi mushaf 30 juz, dikatakan itu Quran yang tidak asli. Nah, kata-kata tidak asli ini sebenarnya ini sudah melecehkan agama Islam. Kalau dia mengatakan Al-Quran ini tidak asli, berarti kan Al-Quran ini palsu. Coba kita pikir, Al-Quran dikatakan palsu, yang asli adalah dirinya. Saya pribadi itu paham apa yang disampaikan oleh Yang Weldo tentang bahwa diri kita ini adalah Al-Quran, jagat raya ini adalah Al-Quran, dan sebagainya. Tetapi saya
tidak akan mengatakan bahwa Al-Quran yang 30 mushaf, yang 30 juz itu adalah palsu, karena dia adalah bentuk yang sempurna yang dituliskan melalui wahyu Allah, melalui malaikat Jibril, dan disampaikan kepada Nabi Muhammad, lalu kemudian ditulis oleh Zaid bin Sabit, orang yang luar biasa, yang hafalannya luar biasa, yang diakui oleh Rasulullah, yang diperintahkan langsung oleh Rasulullah, hingga terjaga sampai saat ini. Dan itu sama dengan yang ada di Lauh Mahfudz sana. Al-Quran adalah kalam Allah yang tersimpan di Lauhul Mahfudz. Itu kalau kita meruntut proses terjadinya turunnya Al-Quran, proses terjadinya Al-Quran. Al-Quran itu adalah kalam Allah, kemudian diturunkan ke Lauhul Mahfudz. Dari Lauhul Mahfudz itu masuk ke langit dunia. Dari langit dunia disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad dalam bentuk bahasa Arab. Sebenarnya kalau saya ingin menjelaskan lebih detail tentang ini, saya bisa. Seperti apa yang dikatakan oleh Sayyid Husain Nasr misalkan. Terus kemudian beberapa para ulama yang mengatakan Al-Quran. Tetapi bukan berarti Al-Quran yang satunya ini, yang 30 juz ini palsu. Dunia ini Al-Quran kosmik. Artinya apa? Untuk memahami Al-Quran yang 30 juz itu, kita butuh membaca tanda-tanda yang ada di langit dan di bumi, dan juga yang ada di dalam diri kita. Untuk membaca tanda-tandanya, Al-Quran itu memberikan tanda-tandanya. Kita tidak akan paham tentang kekuasaan Allah, tentang keesaan Allah, tentang diri kita ini. Apakah diri kita ini adalah ciptaan Allah dan sebagainya, tanpa diberi tanda-tanda, diberi peringatan, diberitahu oleh Al-Quran, dijelaskan oleh Nabi, kita tidak akan pernah tahu. Nah, yang Weldo ini mengatakan tidak perlu Al-Quran yang 30 juz. Lalu kemudian merasa paling tahu tentang isi Al-Quran. Dan anehnya orang-orang yang mendukungnya itu selalu mengatakan iya. Saya tidak tahu apakah SDM-nya itu SDM-nya orang-orang yang mengangguk-anggukkan itu di bawah rata-rata atau terlalu di atas rata-rata itu. Rata-rata tidak tahu. Rata-rata tidak paham. Selalu mengatakan ma'rifat. Saya juga mampu untuk berbicara tentang ma'rifat. Seperti saya katakan tadi, siapa aku? Terus kemudian jiwa ini seperti apa? Saya bisa. Tetapi ini ranahnya ranah publik yang bisa dikonsumsi oleh berbagai macam kalangan, orang awam dan sebagainya, anak-anak dan sebagainya. Tapi saya tidak mau. Karena untuk berbicara seperti itu, kita butuh di forum-forum tertentu. Saya sering menyampaikan kepada mahasiswa tentang hal itu, tapi dalam ranah akademik. Bukan di sini tempatnya. Nah, artinya begini, Yang Weldo berbicara tentang membran, terus kemudian tentang sel dan sebagainya. Begini ya, ini jawaban saya. Kalau dia mengatakan bahwa dia tidak pernah belajar dan sebagainya, ini tanda tanya besar. Dia bisa membaca. Seperti halnya kami ketika ingin menyampaikan sesuatu kepada orang lain, ingin menyampaikan sesuatu kepada orang lain, baik itu melalui dakwah, khutbah, ataupun di lembaga-lembaga pendidikan. Yang kami hadapi itu adalah siswa, mahasiswa, atau orang-orang awam. Tentu kami belajar kemudian menghafal dan sebagainya. Lalu kemudian ketika disampaikan oleh orang awam, saya tidak mengatakan bahwa yang pendukung Hyang Weldo itu orang awam, kecuali yang merasa awam. Begini ya, kami sampaikan kepada mereka karena mereka tidak paham, belum tahu dan belum ketemu. Oh iya, Bapak ini hebat, Bapak ini hafal dan sebagainya. Padahal tidak tahu di balik prosesnya itu ada proses menghafal. Begini, sebelum dia berbicara kepada Anda, sebelum dia tampil ke publik, bisa jadi dia sudah menghafal, dia sudah membaca tentang membran, tentang sel,
sel tunggal, ya seperti itu. Ya, bisa saja dia sudah membaca. Kenapa? Karena dia bisa membaca. Beda dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seorang yang ummi, yang tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Lalu kemudian dia mampu menyampaikan yang berupa Al-Quran. Ini tanda tanya besar bagi kaumnya. Seorang yang tidak bisa membaca, seorang yang tidak bisa menulis, lalu kemudian menyampaikan ayat yang luar biasa, yang tidak bisa ditandingi baik dari segi bahasa, sastra, dan sebagainya pada zamannya. Harus Anda pahami, di zaman itu, di masa itu, orang-orang Arab itu terkenal dengan sastranya yang sangat luar biasa. Dengan puisi-puisinya yang sangat luar biasa. Al-Quran menyampaikan dengan sangat luar biasa. Kenapa? Karena itu adalah wahyu Allah. Bahkan sampai hari ini tidak ada seorang pun, tidak ada satupun manusia yang mampu membuat serupa Al-Quran. Walaupun satu ayat. Musailamah Al-Kadzdzab yang mengaku nabi mengatakan bahwa dia menerima wahyu, lalu kemudian dia baca, jadi tertawaan orang, olok-olokan orang. Dia berbicara tentang itu, hai kodok, anak segala kodok, ya seperti itu. Maka demikian itu tidak bisa kita pahami bahwa itu adalah satu kebenaran yang disampaikan oleh Yang Weldo. Dia sudah membaca, ini zamannya bisa baca, bisa akses baca tulis, semua ilmu bisa dipelajari sekarang. Tapi Nabi Muhammad berbeda. Ini harus Anda paham ya, bahwa apa yang disampaikan Yang Weldo, dia ketika dia mengatakan bahwa dia itu tidak hanya menemukan ketika dia melihat dirinya mengaji diri, maka kemudian ini yang harus kita pahami, bahwa zaman sekarang ini sudah bisa mengakses segala ilmu pengetahuan. Dengan demikian, maka kemudian bisa kita tarik kesimpulan bahwa dia sudah belajar sebelumnya, sebelum ngomong dengan Anda. Ini yang harus kita pahami. Hal-hal yang terkait dengan Al-Quran itu adalah palsu dan sebagainya, itu adalah bukti bahwa orang ini bukanlah orang Muslim. Kenapa kalian itu para pendukungnya masih mengagung-agungkan dia? Setan, ya, iblis, laknatullah itu tahu Al-Quran. Jangan heran. Senogrogrunya misalnya, seorang orientalis, dia hafal Al-Quran, hafal hadis. Jangan dikira orang yang menyekutukan Allah itu tidak bisa mempelajari Al-Quran, karena Al-Quran sendiri sudah dijelaskan. Dia menggunakan dengan bahasa yang jelas, fi Arabi mubin, dengan bahasa Arab yang jelas, yang bisa dipelajari oleh seluruh manusia, baik itu yang Muslim dan non-Muslim. Ini harus kita pahami. Hal yang penting untuk menjaga akidah kita adalah dengan menolak segala apa yang disampaikan oleh Yang Weldo tentang ketauhidan. Ada mengatakan dia bahwa Nabi Muhammad itu sebelum menerima wahyu Al-Quran, dia berpegang pada 3 prinsip, yaitu rukun iman, rukun Islam, dan Al-Fatihah. Ya. Tetapi dia lupa, atau dia tidak bisa, ya. Ini satu bukti bahwa Yang Weldo itu ngawur itu. Rukun Islam ada 5, benar. Rukun iman ada 5, itu salah. Rukun iman bukan ada 5, mas bro. Rukun iman itu ada 6, ya. Rukun iman itu ada 6. Coba belajar lagi. Dia berbicara tentang hakul yakin, ainul yakin. Dia hanya sampai pada tahap itu, bahwa ainul yakin itu menyaksikan. Benar, kami paham, dalam bahasa agama itu kami paham. Diri kita ini adalah apa ya, semacam
eh, bentuk pemahaman untuk memahami Al-Quran yang ada di isinya, yang ada di 30 juz itu. Tubuh kita ini adalah cara untuk memahami Al-Quran yang 30 juz itu. Memang semuanya di sini adalah kalam Allah. Secara kosmologi bisa kita pelajari, dan di alam ini ada tanda-tanda untuk memahami Al-Quran yang 30 juz itu. Contoh misalkan di dalam Al-Quran itu ada surat At-Tariq, ya, was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq. Nah, kalau kita baca terjemahannya, At-Tariq itu adalah bintang yang datang di malam hari. Tetapi kemudian kita pahami bahwa At-Tariq itu berasal dari kata mitraka, yaitu palu, pengetuk. Hari ini ditemukan satu bentuk bintang yang disebut dengan bintang pulsar, yang kemudian bintang pulsar itu ketika ditangkap oleh teleskop, suaranya itu seperti orang mengetuk, seperti orang mengetuk. Maka itu adalah bintang At-Tariq. Artinya apa? Bahwa untuk memahami Al-Quran secara utuh di dalam 30 juz itu, kita juga butuh membaca tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di alam ini, termasuk diri kita. Terkait dengan rukun iman yang mengatakan ada 5, maka kemudian itu harus dipertanyakan pengetahuannya. Rukun iman itu ada 6. 1, percaya kepada Allah. 2, percaya kepada malaikat-malaikat Allah. 3, percaya kepada kitab-kitab Allah. 4, percaya kepada Rasul-Rasul Allah. 5, percaya kepada hari akhir. Dan 6 itu percaya kepada qada dan qadar.